Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linta Mustafidatul Fajriyah dari Prodi PGSD 2019A NPM 111919133. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran, yaitu pengertian, jenis, dan macam menurut para ahli. Yang pertama yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Menurut Iskandar Wasid dan Sunendar mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan. Sementara itu, Sutikno berpendapat bahwa pengertian metode secara harfiah berarti cara. Metode adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Selanjutnya yaitu perbedaan model pembelajaran dan metode pembelajaran. Perbedaan utama dari model dan metode pembelajaran adalah metode pembelajaran telah memiliki langkah konkret untuk melaksanakannya. Sementara itu, model pembelajaran hanya gambaran umum atau kerangka kerjanya saja. Artinya, guru harus membuat langkah-langkah atau sintaks sendiri. Model dan metode pembelajaran banyak mengalami tumpang tindih istilah karena beberapa penulis terkadang menyebut model sebagai metode atau sebaliknya, atau penggunaan istilah yang tidak tepat. Untuk memastikan bahwa pengertian metode pembelajaran di sini tepat, berikut ini adalah beberapa pengertian metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu Wina Sanjaya. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Sedangkan yang kedua yaitu Abdurrahman Ginting. Menurut Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Yang ketiga yaitu menurut Abu Ahmadi dan Joko Triprasetya. Metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Yang keempat yaitu menurut Nurhamiyah dan Muhammad Jauhar. Mengartikan metode sebagai cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu menurut Ridwan Abdullah Sani. Metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Banyak sekali metode yang sudah diketahui dan dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran. Misalnya ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, eksperimen, demonstrasi, pemberian tugas, resitasi, dan lain sebagainya. Metode ceramah merupakan metode paling populer di kalangan guru. Namun sebagian guru menganggap bahwa metode ini dianggap kurang baik dalam pembelajaran. Guru lebih mendominasi pembelajaran ketimbang siswa dan mengurangi kadar aktivitas siswa dalam belajar. Metode pembelajaran yang diidolakan adalah metode eksperimen. Jika tidak mungkin dilakukan, eksperimen digunakan metode demonstrasi karena keterbatasan alat-alat praktikum. Misalnya, ada pula yang beranggapan metode pemberian tugas dan resitasi sangat bagus dalam pembelajaran.
Metode resitasi atau pemberian tugas adalah suatu penyajian bahan pembelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar dan memberikan laporan sebagai hasil dari tugas yang dikerjakannya. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih suatu metode pembelajaran, yaitu yang pertama, karakter materi pelajaran. Setiap materi pelajaran memiliki karakteristik tersendiri sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan metode tertentu, termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi pelajaran tersebut. Misalnya mata pelajaran bersifat eksakta lebih tepat menggunakan metode eksperimen atau demonstrasi. Yang kedua yaitu ketersediaan sarana belajar. Alat, sarana, dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Metode eksperimen atau demonstrasi tidak mungkin digunakan jika penunjang metode tersebut tidak tersedia. Yang ketiga yaitu kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa di sekolah pedesaan berbeda dengan di perkotaan. Ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Menggunakan metode resitasi dan tugas misalnya bisa berjalan baik bila kemampuan dasar siswa berdiskusi cukup memadai. Selain itu, perlu keterampilan siswa berbicara dalam sebuah diskusi. Yang keempat, alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu ditimbangkan oleh guru. Jika waktu tersedia terbatas, maka guru akan memilih metode sederhana seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ini tidak mungkin menggunakan metode eksperimen atau resitasi karena metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu contoh kemiripan antara metode dan model pembelajaran. Langkah-langkah metode eksperimen. Untuk melakukan metode eksperimen ada langkah-langkah yang harus diikuti. Berikut ini adalah prosedur dan langkah-langkah pemakaian metode eksperimen. Yang pertama ada langkah awal. 1. Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan ketika bereksperimen seperti bahan, alat, dan strateginya. Yang kedua yaitu menetapkan metode eksperimen serta tujuan yang ingin dicapai. Kita bisa menganalisis kira-kira apa tujuan melakukan eksperimen ini dan hal apa yang didapatkan oleh siswa melalui eksperimen. Yang ketiga yaitu mempersiapkan kebutuhan peralatan dan sarana yang dibutuhkan dalam melakukan eksperimen di sekolah. Dalam hal ini, kita bisa meminta siswa untuk berpartisipasi membawa bahan dan alat untuk eksperimen lalu dikumpulkan di sekolah. Yang keempat, guru mengadakan uji eksperimen sebelum memberi tugas kepada siswa. Guru dapat mengadakan eksperimen sendiri untuk mengetahui kemungkinan apa saja yang akan terjadi dan kemungkinan hasilnya. Hal ini bertujuan agar metode eksperimen berjalan lancar dan kita memiliki gambaran apa yang terjadi saat melakukan eksperimen. Kita juga bisa menganalisis hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam eksperimen. Yang kelima yaitu lembar kerja disediakan guru untuk siswa melakukan eksperimen tersebut. Lembar kerja tersebut berisikan tugas-tugas yang harus dilakukan siswa selama eksperimen, poin penilaian, instruksi, dan lainnya. Langkah yang kedua yaitu melaksanakan pemakaian metode eksperimen. Yang pertama, guru mendiskusikan mengenai prosedur, alat, dan bahan eksperimen serta hal-hal penting selama eksperimen bersama-sama oleh seluruh siswa. Beritahu siswa apa saja kegunaan bahan dan alat yang mereka siapkan, serta kapan bahan dan alat tersebut digunakan. Yang kedua, guru membimbing, membantu sekaligus mengawasi eksperimen yang dilakukan siswa di saat siswa melakukan pengamatan serta menuliskan kegiatan eksperimen. Jangan melepas siswa begitu saja, apalagi jika eksperimen tersebut adalah yang pertama. Kita harus memperhatikan seluruh siswa dan memberi kesempatan bagi mereka yang ingin bertanya seputar eksperimen yang dilakukan. Yang ketiga, di akhir eksperimennya, siswa membuat kesimpulan dan laporan dengan lengkap sesuai dengan lembar kerja yang kita berikan sebelumnya. Kesimpulan didapatkan dari hasil eksperimen yang mereka lakukan.
Kemungkinan setiap kesimpulan atau laporan siswa berbeda karena tidak semua hasil percobaan berjalan mulus. Yaitu langkah yang ketiga, kegiatan tindak lanjut pemakaian metode eksperimen. Yang pertama, guru berdiskusi dengan siswa mengenai hambatan yang ditemui selama bereksperimen. Kita bisa bertanya pada siswa hambatan apa yang mereka rasakan dan penyebab gagalnya eksperimen. Yang kedua, membersihkan, mengumpulkan, dan menyimpan peralatan sarana lainnya yang telah digunakan. Jangan biarkan kelas menjadi kotor dan berantakan setelah melakukan eksperimen karena hal tersebut akan mengganggu kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga yaitu guru memberi evaluasi akhir eksperimen kepada siswa. Evaluasi ini bermanfaat agar eksperimen selanjutnya dapat berjalan lebih baik dan lancar. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kepala bernomor terstruktur. Model ini adalah modifikasi dari Number Hits Together. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap siswa dalam kelompok akan mendapatkan nomor. Yang kedua, penasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomor yang didapatkan terhadap tugas yang berangkai. Misalnya siswa nomor 1 bertugas mencatat soal, siswa nomor 2 mengerjakan soal, dan siswa nomor 3 melaporkan hasil pekerjaan, dan seterusnya. Yang ketiga, jika diperlukan, guru dapat meminta siswa untuk bekerja kelompok. Yang keempat, siswa disuruh keluar dari kelompoknya dan bergabung bersama beberapa siswa bernomor sama dari kelompok lain. Yang kelima, dalam kesempatan ini, siswa dengan tugas yang sama bisa saling membantu atau mencocokkan hasil kerjasama mereka. Yang keenam, melaporkan hasil dan tanggapan dari kelompok yang lain. Dan yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.